Desa Sukorejo, yang terletak di lereng Gunung Merapi, selalu menjadi tempat yang tenang dan damai sepanjang tahun. Namun, setiap kali mendekati tanggal 17 Agustus, desa ini seperti berubah menjadi sebuah kanvas hidup yang dipenuhi warna merah dan putih. Tahun 2025 ini tidak berbeda. Sejak awal Agustus, warga desa sudah mulai sibuk mempersiapkan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Jalan-jalan tanah yang biasanya sepi kini dihiasi dengan lampion-lampion berbentuk bintang dan bulan sabit. Semuanya dalam nuansa merah putih yang mencolok. Bendera nasional berkibar gagah di tiang-tiang bambu yang didirikan di depan setiap rumah, seolah-olah desa ini sedang menyambut seorang raja yang lama ditunggu. Pagi itu, matahari baru saja terbit di ufuk timur, menyinari sawah-sawah hijau yang membentang luas. Udara masih segar, bercampur dengan aroma tanah basah setelah hujan semalam. Di pusat desa, balai desa menjadi pusat kegiatan. Bangunan sederhana beratap genteng itu kini ramai dengan suara tawa dan obrolan warga. Para pemuda sedang memasang spanduk besar bertuliskan, Dirgahayu RI ke-80, Merdeka, dengan huruf-huruf tebal yang dicat merah putih. Anak-anak kecil berlarian di sekitar, membawa balon dan bendera plastik kecil, sementara para ibu rumah tangga sibuk di dapur umum, menyiapkan tumpeng dan kue-kue tradisional untuk dibagikan nanti. Sinta, seorang wanita berusia 35 tahun yang bekerja sebagai guru SD di sekolah desa, adalah pusat dari semua kegiatan ini. Tahun ini, ia ditunjuk oleh kepala desa sebagai koordinator acara perayaan 17 Agustus. Bukan tanpa alasan, Sinta dikenal sebagai sosok yang energik, teliti, dan penuh semangat patriotik. Rambutnya yang hitam panjang selalu diikat rapi, dan senyumnya yang khas sedikit miring ke kanan selalu membuat orang merasa nyaman di dekatnya. Hari ini, ia mengenakan kebaya sederhana berwarna putih dengan kain batik motif parang yang melilit pinggangnya, simbol dari keanggunan perempuan Jawa yang tak lekang oleh waktu. Sinta berdiri di tengah balai desa, memegang clipboard di tangan kirinya sementara tangan kanannya sibuk menunjuk-nunjuk arah. Bu RT, tolong pastikan tumpengnya cukup untuk semua peserta lomba ya. Dan Mas Joko, spanduknya jangan terlalu rendah, nanti anak-anak bisa menyentuhnya, katanya dengan suara tegas tapi ramah. Rapat panitia pagi ini berlangsung lancar di bawah pimpinannya. Ia memastikan setiap detail dari lomba-lomba tradisional yang akan digelar. Mulai dari balap karung, di mana peserta harus melompat-lompat dalam karung goni sambil tertawa riang, tarik tambang yang akan mempertemukan tim dari RT yang berbeda, hingga panjat pinang yang selalu menjadi highlight, dengan hadiah-hadiah menggiurkan tergantung di puncak tiang licin itu. Tahun ini kita tambah lomba makan kerupuk dan balap sepeda hias. Ya. Tambah Sinta saat rapat berlangsung. Para anggota panitia mengangguk setuju, mata mereka berbinar penuh antusiasme. Sinta juga merencanakan pawai obor di malam hari, di mana warga akan berjalan keliling desa sambil membawa obor yang menyala terang, menyanyikan lagu-lagu nasional seperti Indonesia Raya dan Hari Merdeka. Ia ingin perayaan ini tidak hanya meriah, tapi juga mendidik, mengingatkan warga terutama anak-anak akan arti kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pahlawan. Namun, di balik senyum cerah dan semangatnya yang membara, Sinta menyimpan rahasia yang menggerogoti hatinya dari dalam. Setiap kali ia berhenti sejenak, pikirannya melayang ke rumahnya yang sederhana di pinggir desa. Bayu, suaminya, seorang pegawai kantor desa yang dulu begitu penyayang, kini terasa seperti orang asing. Mereka telah menikah selama 10 tahun, dan dulu, setiap 17 Agustus, Bayu selalu menjadi pendukung utamanya. Ia akan membantu memasang dekorasi, bahkan ikut lomba untuk membuat Sinta tertawa. Tapi tahun ini, Bayu sering absen dari rapat panitia, beralasan sibuk dengan pekerjaan administrasi desa. Sinta ingat betul bagaimana semuanya dimulai. Beberapa bulan lalu, saat musim hujan, Bayu mulai pulang larut malam. Awalnya, ia bilang ada banyak dokumen yang harus diselesaikan untuk persiapan anggaran desa. Sinta percaya, karena ia tahu betapa Bayu mencintai pekerjaannya. Tapi lama-kelamaan, kecurigaan mulai muncul. Ada aroma parfum wanita yang samar-samar menempel di kemeja Bayu, sesuatu yang bukan milik Sinta. Pesan-pesan singkat di ponselnya yang selalu dihapus dengan cepat, dan tatapan matanya yang menghindar saat Sinta bertanya tentang harinya. Pagi ini, sebelum berangkat ke balai desa, Sinta sempat melihat Bayu di dapur, minum kopi hitam sambil menatap keluar jendela. "Mas, hari ini rapat panitia lagi. Kamu bisa ikut nggak?" tanya Sinta dengan suara lembut.
Bayu hanya menggeleng pelan. Sibuk, Sin. Ada laporan yang harus dikirim ke kecamatan. Jawabannya singkat, tanpa kontak mata. Sinta merasa ada yang salah, tapi ia menahannya. Ia tidak ingin merusak semangat kemerdekaan yang sedang ia bangun untuk desa. Kembali ke balai desa, Sinta mencoba fokus pada tugasnya. Ia berjalan ke sudut ruangan, di mana para pemudi sedang menyusun hadiah untuk lomba. Ada sepeda ontel bekas yang dicat ulang, panci aluminium baru, dan bahkan voucher belanja dari toko kelontong desa. Ini bagus sekali, Mbak. Pasti anak-anak senang, kata Sinta sambil tersenyum. Tapi dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah Bayu sedang menyembunyikan sesuatu? Apakah ada wanita lain yang membuatnya berubah? Desa Sukorejo bukanlah tempat yang besar. Hampir semua orang saling kenal. Gosip bisa menyebar cepat seperti angin muson. Sinta ingat Rina, janda muda yang baru pindah ke desa 6 bulan lalu. Rina bekerja sebagai penjahit di rumahnya, dan sering terlihat di kantor desa untuk urusan administrasi. Wanita berusia 28 tahun itu cantik, dengan kulit sawo matang dan senyum manis yang selalu menarik perhatian para pria. Apakah Bayu? Sinta menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran itu. Fokus, Sinta. Ini hari kemerdekaan, bukan saatnya untuk curiga, gumamnya dalam hati. Siang menjelang, matahari semakin tinggi, membuat udara terasa panas. Sinta memimpin tim untuk memasang panggung kecil di lapangan desa. Kayu-kayu ditata rapi, dan kain merah putih dijadikan backdrop. Anak-anak sekolah dasar yang ia ajar datang membantu, membawa bendera kecil dan bernyanyi-nyanyi. Bu Guru, tahun ini ada lomba apa lagi? Tanya seorang murid kecil bernama Andi. Sinta tersenyum. Ada lomba balap sepeda hias, Andi. Kamu harus ikut ya. Jawabannya membuat Andi girang. Dan untuk sesaat, Sinta lupa akan masalahnya. Tapi saat sore tiba, saat warga mulai bubar untuk istirahat, Sinta duduk sendirian di bawah pohon beringin tua di depan balai desa. Pohon itu sudah berdiri sejak zaman penjajahan, saksi bisu perjuangan para pahlawan desa. Sinta menatap daun-daunnya yang bergoyang ditiup angin, teringat cerita ayahnya tentang bagaimana desa ini pernah menjadi tempat persembunyian pejuang kemerdekaan. Kemerdekaan itu mahal, Sin. Harus dijaga dengan hati, kata ayahnya dulu. Sinta merasa ironis. Ia sedang memperjuangkan semangat kemerdekaan untuk desa, tapi hatinya sendiri terbelenggu oleh rahasia yang menggerogoti. Malam mulai turun, dan lampion-lampion mulai dinyalakan. Cahaya merah putih menerangi jalan desa, menciptakan suasana magis. Sinta berjalan pulang, melewati rumah-rumah yang ramai dengan persiapan. Di salah satu rumah, ia mendengar lagu Hari Merdeka diputar keras. 17 Agustus tahun 45, itu hari kemerdekaan kita. Lirik itu menggema, membuat Sinta tersenyum tipis. Tapi saat tiba di rumah, Bayu belum pulang. Ponselnya berdering. Tapi saat Sinta angkat, hanya suara angin. Mungkin salah sambung, pikirnya. Sinta duduk di teras, menatap bintang-bintang. Ia memikirkan bagaimana hidupnya yang dulu begitu bahagia. Pernikahan mereka dimulai dengan cinta sederhana. Di desa ini juga, di bawah pohon beringin yang sama. Bayu dulu begitu perhatian, membawa bunga liar setiap pulang kerja. Tapi sekarang, Sinta merasa seperti sedang berada di medan perang, di mana musuhnya adalah ketidakpastian. Apakah ini akhir dari rumah tangganya? Atau hanya badai yang akan berlalu? Rahasia itu terus menggerogoti, seperti ulat yang memakan daun dari dalam. Sinta tahu, ia harus menghadapinya suatu saat. Tapi untuk sekarang, ia harus tetap kuat untuk desa, untuk perayaan kemerdekaan. Besok akan ada rapat lagi, dan lomba-lomba akan dimulai. Sinta berharap, di tengah semangat merah putih ini, ia bisa menemukan kekuatan untuk menghadapi apa yang akan datang. Bayu, suami Sinta, telah menjadi bagian integral dari kehidupan desa Sukorejo selama bertahun-tahun. Sebagai pegawai kantor desa, ia bertanggung jawab atas administrasi sehari-hari, mulai dari pencatatan penduduk hingga pengelolaan anggaran kecil-kecilan untuk acara desa. Dulu, Bayu dikenal sebagai pria penyayang yang selalu siap membantu tetangga. Wajahnya yang tampan dengan kumis tipis dan senyum ramah membuatnya populer di kalangan warga. Ia sering menjadi sukarlawan dalam kegiatan gotong royong,
seperti membersihkan sungai atau memperbaiki jalan rusak setelah banjir. Bagi Sinta, Bayu adalah pilar rumah tangga mereka, seorang suami yang setia, ayah yang baik bagi anak-anak mereka yang masih kecil, dan pasangan yang selalu mendukung mimpi-mimpinya sebagai guru. Namun, dalam setahun terakhir, Bayu seperti berubah menjadi orang lain. Perubahan itu dimulai secara perlahan, hampir tidak terlihat pada awalnya. Ia mulai sering pulang larut malam, dengan alasan yang selalu sama, lembur untuk acara kemerdekaan. Tahun ini, dengan perayaan Hari Kemerdekaan yang semakin dekat, alasan itu terdengar masuk akal. Kantor desa memang sibuk menyusun proposal dana dari kecamatan, mengatur logistik untuk lomba, dan berkoordinasi dengan panitia yang dipimpin Sinta. Tapi bagi Sinta, alasan itu mulai terasa seperti tameng untuk sesuatu yang lebih dalam. Pagi-pagi buta, saat matahari belum sepenuhnya terbit, Sinta sering terbangun sendirian di tempat tidur. Bayu sudah berangkat ke kantor, meninggalkan secangkir kopi dingin di meja dapur. "Mas, hari ini pulang lebih awal ya? Anak-anak kangen," kata Sinta suatu pagi, sambil menyajikan nasi goreng sederhana. Bayu hanya mengangguk sambil menatap ponselnya. "Iya, Sin. Tapi kalau ada rapat mendadak, aku nggak janji." Jawabannya singkat, tanpa pelukan pagi seperti dulu. Sinta merasa ada jarak yang tumbuh di antara mereka, seperti celah kecil yang semakin melebar. Kecurigaan Sinta benar-benar mulai muncul saat ia mencium keanehan-keanehan kecil yang tak bisa diabaikan. Suatu malam, saat Bayu pulang sekitar pukul 10, Sinta membantu melepas jaketnya. Saat itu, aroma parfum asing menyengat hidungnya, wangi bunga yang manis, campuran vanila dan mawar, sesuatu yang bukan miliknya. Sinta hanya menggunakan sabun mandi sederhana dengan aroma jeruk segar. "Mas, ini parfum apa? Kok beda?" tanya Sinta dengan nada santai, berusaha tidak terdengar curiga. Bayu tersentak. "Oh, ini dari rekan kerja di kantor. Mungkin ketempelan saat rapat." Jawabannya tergesa, dan ia buru-buru masuk ke kamar mandi. Malam itu, Sinta tak bisa tidur. Ia berbaring di samping Bayu yang sudah mendengkur. Pikirannya berputar-putar. Apakah ada wanita lain di kantor desa? Kantor itu kecil, hanya ada beberapa pegawai. Pak Kepala Desa yang sudah tua, Mbak Lina yang sudah menikah, dan Rina, janda muda yang baru saja dipekerjakan sebagai asisten administrasi sementara untuk persiapan acara kemerdekaan. Rina, dengan rambut pendek bergelombang dan mata yang ekspresif, sering datang ke kantor dengan pakaian rapi yang menonjolkan bentuk tubuhnya. Sinta pernah bertemu dengannya di pasar desa, dan Rina tersenyum manis. "Mbak Sinta, suaminya baik sekali ya, bantu saya urus dokumen." Kata-kata itu sekarang terdengar seperti petunjuk. Keesokan harinya, saat Sinta sedang mengajar di sekolah SD, pikirannya tak bisa fokus. Anak-anak sedang belajar tentang sejarah kemerdekaan, membaca cerita tentang Soekarno dan Hatta. "Bu Guru, apa arti merdeka itu?" tanya seorang murid perempuan bernama Lila. Sinta tersenyum paksa. "Merdeka itu bebas dari penjajahan, Nak. Bebas untuk menentukan nasib sendiri." Tapi dalam hati, Sinta bertanya, apakah ia sendiri merdeka dalam rumah tangganya? Setelah pelajaran selesai, Sinta pergi ke kantor desa untuk mengambil dokumen panitia. Di sana, ia melihat Bayu sedang berbincang dengan Rina di ruang depan. Mereka tertawa pelan, dan tangan Rina menyentuh lengan Bayu sejenak. Sinta merasa jantungnya berdegup kencang, tapi ia memasuki ruangan dengan senyum. "Mas, aku ambil daftar peserta lomba ya." Bayu terlihat gugup. "Oh, iya Sin. Ini." Ia menyerahkan map dengan cepat. Saat pulang, Sinta mencoba mengintip ponsel Bayu yang tertinggal di meja makan. Ponsel itu terkunci, tapi Sinta tahu passwordnya tanggal pernikahan mereka. Saat dibuka, riwayat pesan singkat kosong, seolah-olah baru saja dihapus. Ada satu notifikasi yang muncul sekilas sebelum dihapus. "Sampai besok ya, sayang." Sinta merasa dunianya berputar. Ia buru-buru mengembalikan ponsel itu, berpura-pura tak melihat apa-apa. Hari-hari berikutnya, tatapan Bayu semakin menghindar. Saat makan malam, ia lebih banyak diam, menatap piringnya daripada Sinta. "Mas, ada apa sih? Kamu kayak orang lagi mikirin sesuatu," tanya Sinta suatu malam, saat anak-anak sudah tidur. Bayu menggeleng, "Nggak ada, Sin. Capek aja karena lembur."
Tapi Sinta tahu itu bohong. Ia mulai mengamati lebih teliti. Lipstik samar dikerah ke meja Bayu yang ia cuci, rambut panjang yang menempel di jaketnya rambut yang bukan miliknya. Setiap malam, Sinta berbaring dengan hati gelisah, membayangkan skenario terburuk. Apakah Bayu selingkuh dengan Rina? Apakah rumah tangga mereka akan hancur di tengah perayaan kemerdekaan ini? Meski hatinya gelisah, Sinta memilih diam. Ia tak ingin membuat keributan sebelum yakin. Mungkin hanya kekhawatiran berlebihan, bisiknya pada diri sendiri. Ia ingat nasihat ibunya dulu, rumah tangga itu seperti tanaman, perlu disiram dengan kepercayaan. Tapi kepercayaan itu mulai retak. Di siang hari, saat membantu panitia memasang lampion di jalan desa, Sinta melihat Bayu lewat dengan sepeda motornya, menuju arah rumah Rina. Mau kemana, Mas? Tanya Sinta saat Bayu pulang. Antar dokumen ke rumah Pak RT. Jawabnya, tapi matanya tak menatap langsung. Kecurigaan itu seperti bayang-bayang yang mengikuti Sinta kemana-mana. Saat malam, di bawah cahaya bulan, Sinta duduk di teras rumah, menatap bendera merah putih yang berkibar di halaman. Kemerdekaan itu juga soal hati, gumamnya. Ia teringat cerita pahlawan seperti Kartini, yang berjuang untuk kebebasan wanita. Apakah ia harus diam saja? Atau mencari kebenaran? Sinta memutuskan untuk menunggu, tapi hatinya semakin berat. Besok, persiapan lomba akan semakin intens, dan ia harus tetap kuat. Tapi bayang-bayang kecurigaan itu terus membesar, membuatnya menantikan apa yang akan terungkap selanjutnya. Di desa yang sedang bergembira menyambut 17 Agustus, Sinta merasa seperti pejuang yang sendirian di medan perang. Ia berharap, ini hanya mimpi buruk yang akan berlalu. Tapi ia tahu, kebenaran akan segera terkuak. Dan saat itu tiba, apakah ia siap menghadapinya? Malam itu, angin malam di desa Sukorejo berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan bunga melati yang mekar di pekarangan rumah-rumah warga. Tanggal 15 Agustus 2025, hanya 2 hari sebelum perayaan puncak Hari Kemerdekaan, desa ini sudah mulai hidup dengan persiapan yang semakin intens. Lampion-lampion merah putih yang digantung di sepanjang jalan utama mulai dinyalakan, menciptakan cahaya hangat yang menari-nari di kegelapan. Suara tawa anak-anak yang berlarian dengan bendera kecil masih terdengar samar, meski hari sudah mulai gelap. Balai desa, pusat dari segala kegiatan, ramai dengan anggota panitia yang bekerja keras untuk menyelesaikan dekorasi terakhir. Sinta, sebagai koordinator, berada di garis depan. Ia mengenakan kain sarung batik dengan atasan sederhana, rambutnya diikat ponytail agar tidak mengganggu saat bekerja. Tangan kirinya memegang gulungan tali, sementara tangan kanannya membantu memasang spanduk besar di dinding balai desa. "Mbak, ini lampunya pasang di sini ya?" Tanya seorang pemuda bernama Joko, yang sedang memanjat tangga bambu. Sinta mengangguk. "Iya, Jo. Biar terang di panggungnya. Nanti buat pentas seni malam 17-an. Senyumnya tetap terukir, meski hatinya masih dipenuhi bayang-bayang kecurigaan dari hari-hari sebelumnya. Ia mencoba menenggelamkan diri dalam tugas, berharap kesibukan ini bisa mengalihkan pikirannya dari Bayu. Lapangan di depan balai desa luas, dikelilingi pohon-pohon kelapa tinggi yang kini dihiasi lampu-lampu kecil berwarna merah dan putih. Di sana, beberapa warga sedang berlatih tarik tambang, sementara yang lain menyiapkan tiang untuk panjat pinang. Musik dangdut patriotik diputar pelan dari speaker sederhana, menambah semangat. Sinta berjalan ke sudut lapangan untuk memeriksa dekorasi pohon kelapa. Ia membawa sekotak lampu cadangan, langkahnya ringan tapi pikirannya berat. Kenapa Bayu belum datang? Katanya mau bantu malam ini, gumamnya dalam hati. Bayu sudah bilang tadi siang bahwa ia akan lembur sebentar di kantor desa, tapi akan menyusul ke balai desa. Saat melewati pohon kelapa yang paling besar, Sinta mendengar suara tawa pelan. Ia berhenti, telinganya menangkap suara familiar suara Bayu. Hatinya berdegup kencang. Dengan hati-hati, ia mengintip dari balik batang pohon. Di sana, di bawah cahaya redup lampu merah putih yang bergoyang ditiup angin, Bayu berdiri dekat dengan seorang wanita. Wanita itu adalah Rina, janda muda yang baru pindah ke Sukorejo sekitar 6 bulan lalu. Rina mengenakan gaun merah mencolok yang panjangnya sampai lutut, dengan potongan rendah di bagian dada yang membuatnya terlihat anggun tapi provokatif di tengah suasana desa yang sederhana. Rambutnya yang bergelombang dibiarkan tergerai, dan ia tertawa lepas sambil menyentuh lengan Bayu. Sinta merasa napasnya terhenti.
Dunianya seperti runtuh seketika. Bayu, suaminya yang dulu begitu setia, kini berbisik mesra pada Rina. "Kamu cantik malam ini, Rin," kata Bayu dengan suara rendah, yang samar-samar terdengar oleh Sinta. Rina menjawab dengan tawa genit, "Ah, Mas Bayu bisa aja. Ini kan buat semangat kemerdekaan." Mereka berdiri begitu dekat, tangan Bayu hampir menyentuh pinggang Rina. Sinta bisa melihat bagaimana mata Bayu memandang Rina yang dulu hanya untuk dirinya. Aroma parfum manis yang pernah ia cium di kemeja Bayu kini seperti menyengat dari jarak jauh, mengonfirmasi semua kecurigaannya. Rina bukanlah sosok asing bagi Sinta. Ia pertama kali bertemu Rina di pasar desa, saat wanita itu baru saja pindah dari kota. Rina, berusia 28 tahun, adalah janda cerai yang kehilangan suaminya dalam kecelakaan 2 tahun lalu. Ia pindah ke Sukorejo untuk mencari ketenangan, katanya. Dengan keterampilan menjahit, Rina membuka usaha kecil di rumahnya, menerima pesanan baju dari warga desa. Wajahnya cantik, dengan kulit sawo matang yang halus, mata besar yang ekspresif, dan senyum yang selalu ramah. Banyak pria di desa yang diam-diam mengaguminya, termasuk Bayu, tampaknya. Rina sering datang ke kantor desa untuk urusan administrasi, dan itulah yang membuatnya dekat dengan Bayu. Sinta ingat betul bagaimana Rina pertama kali muncul dalam percakapan mereka. "Mas, ada Mbak Rina yang baru pindah itu, ya? Katanya jahitannya bagus," kata Sinta suatu hari, saat Bayu pulang dengan cerita kantor. Bayu mengangguk santai. "Iya, dia bantu urus dokumen kependudukan. Orangnya ramah." Saat itu, Sinta tak curiga. Tapi sekarang, melihat mereka berdua di sudut lapangan, semuanya terasa seperti teka-teki yang terpecahkan. Pesan singkat yang dihapus, aroma parfum, tatapan menghindar semuanya mengarah ke Rina. Hati Sinta hancur. Ia merasa seperti ditusuk pisau tajam. Bagaimana bisa Bayu melakukan ini? Di tengah persiapan kemerdekaan, di mana semangat persatuan dan perjuangan seharusnya mendominasi, rumah tangganya justru dihancurkan oleh pengkhianatan. Sinta menahan air mata yang mulai menggenang. Ia tak boleh menangis di sini, di tengah keramaian. Warga desa masih sibuk, dan ia adalah koordinator harus tetap kuat. Dengan tangan gemetar, ia mundur pelan, kembali ke tugas memasang dekorasi. "Sabar, Sin. Jangan langsung marah," bisiknya pada diri sendiri. Tapi pikirannya tak bisa berhenti. Ia membayangkan bagaimana hubungan Bayu dan Rina dimulai. Mungkin saat Rina datang ke kantor untuk mengurus surat pindah, Bayu yang melayaninya dengan ramah. Lalu obrolan kecil, tawa bersama, dan akhirnya pertemuan rahasia. Rina, sebagai janda, mungkin merasa kesepian, dan Bayu, yang merasa bosan dengan rutinitas rumah tangga, tergoda. Sinta tahu, desa kecil seperti Sukorejo penuh dengan gosip, tapi selama ini tak ada yang membicarakan Bayu dan Rina. Mungkin mereka pintar menyembunyikannya. Saat kembali ke balai desa, Sinta melihat Mbak Lina, salah satu anggota panitia, sedang menyusun kursi. "Mbak Sinta, kamu kenapa?" Wajahnya pucat, tanya Lina dengan khawatir. Sinta menggeleng, memaksakan senyum. "Nggak apa-apa, Mbak. Capek aja." Ia melanjutkan tugasnya, tapi setiap gerakan terasa berat. Di kejauhan, ia melihat Bayu dan Rina berpisah. Bayu berjalan ke arah balai desa seolah tak ada apa-apa. Saat Bayu mendekat, ia menyapa Sinta dengan biasa. "Sin, maaf telat. Tadi ada urusan di kantor." Sinta hanya mengangguk, tak bisa berkata apa-apa. Hatinya penuh luka, tapi ia menahannya. Malam semakin larut, dan keramaian mulai reda. Warga pulang satu persatu, meninggalkan lapangan yang kini indah dengan dekorasi merah putih. Sinta berjalan pulang sendirian. Bayu bilang ia harus menyelesaikan sesuatu dulu. Di rumah, anak-anak sudah tidur, dan Sinta duduk di teras, menatap langit berbintang. Ia teringat janji pernikahan mereka di bawah pohon beringin. Bagaimana Bayu berjanji setia selamanya. Sekarang, semuanya terasa hampa. "Apa yang harus aku lakukan?" gumamnya. Ia tahu, konfrontasi tak bisa dihindari lagi. Besok, mungkin, ia akan bicara dengan Bayu. Tapi untuk malam ini, luka itu terus menganga, membuatnya menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya di tengah semangat kemerdekaan yang seharusnya membahagiakan. "Rina,
Sosok yang kini menjadi bayang-bayang dalam hidup Sinta adalah wanita yang penuh misteri. Lahir di kota besar, ia menikah muda tapi ditinggal suami karena kecelakaan. Pindah ke desa untuk memulai hidup baru, Rina cepat beradaptasi. Ia bergabung dengan kelompok arisan ibu-ibu, membantu menjahit bendera untuk perayaan 17 Agustus, dan bahkan ikut lomba masak tumpeng. Tapi di balik senyumnya, ada kesedihan yang tersembunyi. Mungkin itulah yang membuat Bayu tertarik merasa bisa menjadi pahlawan baginya. Sinta membayangkan percakapan mereka. Mungkin Rina bilang, "Mas Bayu, aku kesepian di desa ini." Dan Bayu menjawab, "Aku ada untukmu." Pikiran itu membuat Sinta marah dan sedih sekaligus. Ia bukan tipe wanita yang mudah cemburu, tapi bukti di depan mata tak bisa dibantah. Di tengah keramaian desa yang penuh semangat patriotik, Sinta merasa sendirian. Bendera merah putih yang berkibar di halaman rumahnya seolah mengingatkan, kemerdekaan bukan hanya untuk bangsa, tapi juga untuk hati yang terluka. Malam itu, Sinta tak bisa tidur. Ia menulis catatan kecil di buku hariannya, menuangkan semua perasaannya. "Aku melihat mereka, Bayu dan Rina. Apa arti pernikahan kita sekarang?" Tulisannya gemetar. Besok pagi, persiapan akan berlanjut, dan ia harus tetap tegak. Tapi di dalam, badai sedang mengamuk. Sinta berharap, seperti para pahlawan yang ia ceritakan di kelas, ia bisa menemukan kekuatan untuk menghadapi ini. Apakah ia akan memaafkan, atau memilih jalan sendiri? Pertanyaan itu menggantung, membuat malam terasa panjang. Di kejauhan, suara burung hantu bersahutan, seolah ikut meratapi luka Sinta. Desa Sukorejo tidur nyenyak. Tak tahu bahwa di balik kemeriahan kemerdekaan, ada hati yang hancur. Sinta menutup mata, berdoa agar besok membawa jawaban. Tapi ia tahu, ini baru awal dari perjuangan yang lebih besar. Malam itu, setelah kejadian di lapangan desa, Sinta pulang dengan langkah gontai, tubuhnya lelah tapi pikirannya berputar kencang seperti angin topan. Rumah kecil mereka di pinggir desa Sukorejo terasa lebih sunyi dari biasanya. Anak-anak sudah tidur lelap di kamar belakang. Tak tahu bahwa ibu mereka sedang bergulat dengan badai batin. Bayu belum pulang. Ia bilang ada urusan tambahan di kantor desa. Tapi Sinta tahu itu mungkin alasan untuk bertemu Rina lagi. Ia menutup pintu depan pelan, tak ingin membangunkan siapapun. Lalu berjalan ke kamar kecil di sudut rumah kamar yang dulu menjadi tempat rahasia mereka berdua, tapi kini hanya miliknya untuk menyendiri. Kamar itu sederhana. Dinding kayu yang sudah usang, dipenuhi foto-foto keluarga dan beberapa poster pendidikan yang Sinta bawa dari sekolah. Di salah satu dinding, tergantung foto hitam putih Bung Karno, Presiden pertama Indonesia, yang sedang berpidato dengan tangan teracung. Foto itu hadiah dari ayah Sinta, seorang veteran perang kemerdekaan yang sering bercerita tentang perjuangan melawan penjajah. Sinta duduk di tepi tempat tidur sempit, menyalakan lampu meja kecil yang cahayanya kuning redup, menerangi wajahnya yang pucat. Ia menatap foto itu lama, seolah mencari jawaban dari mata Bung Karno yang penuh semangat. "Kenapa harus sekarang?" gumam Sinta pelan, air mata mulai mengalir tanpa suara. Gambar Bayu dan Rina di bawah pohon kelapa tadi malam seperti terukir di pikirannya. Tawa Rina yang genit, tangan Bayu yang hampir menyentuhnya, aroma parfum yang kini terasa seperti racun. Sinta merasa dikhianati, bukan hanya oleh suaminya, tapi juga oleh hidup yang selama ini ia anggap sempurna. Mereka menikah 10 tahun lalu, di desa ini juga, dengan upacara sederhana tapi penuh cinta. Bayu dulu adalah pria yang membuatnya merasa aman, seperti benteng yang tak tergoyahkan. Tapi sekarang, benteng itu runtuh, dan Sinta berdiri sendirian di reruntuhan. Ia teringat kisah-kisah perjuangan kemerdekaan yang ia ajarkan di kelas setiap tahun menjelang 17 Agustus. Sebagai guru SD, Sinta selalu antusias menceritakan tentang Bung Karno dan Bung Hatta, yang memproklamirkan kemerdekaan di tengah ancaman maut. Anak-anak, bayangkan saja, mereka menghadapi tentara Belanda dan Jepang, tapi tak pernah menyerah. Mereka rela dipenjara, diasingkan, demi kebebasan bangsa, kata Sinta di kelas kemarin, suaranya penuh api. Murid-muridnya mendengarkan dengan mata berbinar, tapi sekarang, kata-kata itu kembali menghantam dirinya sendiri. Para pahlawan menghadapi maut demi kebebasan. Apa aku harus menyerah hanya karena ini? Pikirnya, suaranya bergema di kepala. Sinta bangkit, mendekati foto Bung Karno. Ia menyentuh bingkai kayu yang sudah pudar,
mengingat cerita ayahnya. Ayahnya, Pak Harjo, pernah ikut gerilya di lereng Merapi, bersembunyi dari patroli musuh sambil membawa senjata karabin tua. Kemerdekaan itu bukan hadiah, Sin. Itu perjuangan. Kadang, kita harus kehilangan segalanya untuk mendapatkannya, kata ayahnya dulu, sebelum meninggal 5 tahun lalu. Sinta merasa seperti sedang di medan perang. Musuhnya bukan penjajah, tapi pengkhianatan yang menggerogoti rumah tangganya. Apakah ia harus bertarung? Atau mundur? Pikiran Sinta melayang ke pahlawan wanita yang ia kagumi, seperti Katnyak Dien atau Kartini. Katnyak Dien, yang kehilangan suami dan anak dalam perang Aceh, tapi tetap memimpin pasukan dengan pedang di tangan. Ia tak menangis lama. Ia bangkit dan melawan, gumam Sinta. Begitu juga Kartini, yang berjuang untuk pendidikan wanita di tengah adat yang mengekang. Sinta merasa terinspirasi. Jika mereka bisa menghadapi penindasan kolonial, mengapa ia tak bisa menghadapi luka hati ini? Ia bukan korban, ia adalah pejuang. Dengan hati yang masih sakit, Sinta memutuskan untuk tidak larut dalam duka. Ia tak akan menangis sepanjang malam, membiarkan air mata membasahi bantal. Malah, ia bangkit, membuka laci meja dan mengambil buku catatan kecil. Di sana, ia tulis rencananya. Besok, ia akan konfrontasi Bayu. Bukan dengan amarah buta, tapi dengan keberanian seperti pahlawan. Aku ingin mencari kebenaran, seperti seorang pejuang yang tak gentar menghadapi musuh. Tulisnya, tangannya mantap meski hati gemetar. Malam semakin larut, angin dari jendela membawa suara jangkrik dan daun bergoyang. Di luar, desa Sukorejo mulai tenang, tapi persiapan kemerdekaan masih terasa. Cahaya lampion samar-samar terlihat dari kejauhan. Sinta mematikan lampu, berbaring tapi tak tidur. Ia membayangkan hari esok, rapat panitia lagi, lomba yang harus diatur, dan pertemuan dengan Bayu di bawah pohon beringin. Apakah Bayu akan mengakui? Apakah Rina akan mundur? Pertanyaan itu membuatnya gelisah, tapi juga memberi kekuatan. Kemerdekaan, baginya, bukan hanya tanggal 17 Agustus itu soal membebaskan diri dari rasa sakit. Di kegelapan kamar, bayang-bayang pahlawan seolah hidup. Bung Karno tersenyum, mengingatkan bahwa perjuangan tak pernah mudah. Sinta menutup mata, berdoa agar besok membawa cahaya. Tapi tetap ia tahu, ini baru permulaan. Apa yang akan terjadi saat kebenaran terungkap? Akankah rumah tangganya selamat? Atau ia harus memulai kemerdekaan baru? 2 hari menjelang perayaan puncak Hari Kemerdekaan, 17 Agustus 2025, Desa Sukorejo di pinggiran Yogyakarta berdandan semakin meriah. Lampion-lampion merah putih yang bergoyang di tiang-tiang bambu memantulkan cahaya lembut ke jalanan tanah, menciptakan suasana hangat yang penuh semangat patriotik. Di balai desa, para warga sibuk menyiapkan panggung untuk pentas seni, sementara anak-anak berlarian dengan bendera kecil, berlatih yel-yel untuk lomba pawai obor. Aroma tumpeng dan kue ape menguar dari dapur umum, di mana ibu-ibu desa bekerja sama dengan tawa dan canda. Tapi di tengah kemeriahan itu, hati Sinta, koordinator acara, terasa seperti medan perang yang sunyi. Malam sebelumnya, di bawah pohon kelapa, ia melihat Bayu, suaminya, berbisik mesra dengan Rina, janda muda yang baru pindah ke desa. Luka itu masih menganga, dan malamnya, di kamar kecilnya, Sinta telah memutuskan, ia harus menghadapi Bayu. Pagi itu, 15 Agustus, Sinta bangun lebih awal dari biasanya. Matahari baru saja muncul di ufuk timur, menyinari sawah-sawah hijau di sekitar desa. Ia berdiri di teras rumah, memegang secangkir teh hangat yang uapnya mengepul di udara pagi yang sejuk. Anak-anak, Dika dan Lila, masih tidur di kamar mereka, tak tahu bahwa ibu mereka sedang bergulat dengan keputusan besar. Bayu sudah berangkat ke kantor desa, seperti biasa, dengan alasan, ada dokumen yang harus diselesaikan. Sinta menatap bendera merah putih kecil yang berkibar di halaman rumahnya, teringat kata-katanya sendiri di kelas, kemerdekaan itu soal keberanian. Hari ini, ia akan mengumpulkan keberanian itu. Sinta mengenakan kebaya sederhana berwarna krem dengan kain batik motif kawung, rambutnya diikat rapi seperti selalu. Ia berjalan menuju balai desa untuk rapat panitia, tapi pikirannya tak sepenuhnya ada di sana. Setiap langkah terasa berat, seperti membawa beban dunia. Di balai desa, ia memimpin rapat dengan penuh wibawa, seperti biasa. Pak RT,
pastikan tim tarik tambang dari setiap dusun sudah terdaftar. Dan Baksari, dekorasi panggungnya tolong ditambah lampion di sisi kiri, katanya dengan suara tegas, tapi matanya sesekali melirik arah pintu, berharap Bayu muncul. Tapi Bayu tak datang. Lembur lagi, kata seorang panitia saat Sinta bertanya. Setelah rapat selesai, Sinta memutuskan untuk bertindak. Ia tak bisa menunggu lebih lama. Luka di hatinya terlalu dalam, dan kecurigaan itu seperti racun yang perlahan meracuni semangatnya. Ia mengambil ponselnya dan mengirim pesan singkat ke Bayu. Mas, malam ini ketemu di bawah pohon beringin, jam 7. Penting. Bayu membalas cepat. Oke, Sin. Hanya 2 kata, tapi Sinta merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Pohon beringin tua di dekat lapangan desa adalah tempat spesial bagi mereka. Di sana, 10 tahun lalu, mereka bertukar janji cinta sebelum menikah. Di bawah dahan-dahan lebat itu, Bayu berjanji akan setia selamanya. Kini, Sinta ingin tahu apakah janji itu masih ada. Sore menjelang malam, Sinta sibuk mengawasi persiapan lomba. Ia membantu anak-anak SD berlatih untuk lomba balap sepeda hias, memastikan tiang panjat pinang sudah dilumuri minyak dengan benar, dan memeriksa daftar peserta lomba makan kerupuk. Tapi di tengah kesibukan itu, pikirannya terus kembali ke Bayu dan Rina. Ia ingat bagaimana Rina tertawa genit di bawah pohon kelapa. Bagaimana tangan Bayu hampir menyentuh pinggangnya. Gambar itu seperti pisau yang terus menusuk. Aku harus kuat, bisik Sinta pada dirinya sendiri, mengingat cerita Katnyak Dian yang ia baca semalam. Pahlawan itu tak menyerah meski kehilangan segalanya. Sinta juga tak boleh menyerah. Saat matahari tenggelam dan lampion-lampion mulai menyala, Sinta berjalan menuju pohon beringin. Pohon itu berdiri megah di pinggir lapangan, akar-akarnya menjuntai seperti tirai alami. Di sekitarnya, panitia telah memasang lampion merah putih yang bergoyang di tiup angin malam, menciptakan suasana magis sekaligus tegang. Sinta tiba lebih dulu, berdiri di bawah pohon dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia mengenakan selendang batik yang dulu diberikan Bayu saat mereka pacaran, seolah ingin mengingatkan dirinya pada masa-masa indah itu. Cahaya lampion menerangi wajahnya, menyoroti matanya yang penuh tekad tapi juga kerapuhan. Tak lama, Bayu muncul dari kegelapan, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana kain. Wajahnya terlihat lelah, tapi ada ketegangan di matanya saat melihat Sinta. Sin. Ada apa? Kok serius banget? Tanyanya, mencoba tersenyum, tapi senyum itu terasa dipaksakan. Sinta menarik napas dalam-dalam, merasakan jantungnya berdegup kencang seperti drum perang. Ia ingat kata-kata ayahnya, kebenaran itu seperti api, Sin. Membakar, tapi juga menerangi. Dengan suara yang gemetar tapi tegas, Sinta berkata, Bayu, apa aku masih istri yang kamu cintai? Pertanyaan itu seperti petir di malam yang sunyi. Bayu terkejut. Wajahnya memucat di bawah cahaya lampion. Ia membuka mulut, tapi tak ada suara yang keluar. Sinta melanjutkan, suaranya semakin bergetar. Aku lihat kamu sama Rina kemarin malam. Di bawah pohon kelapa. Apa itu? Mas? Apa arti pernikahan kita bagimu? Matanya mulai berkaca-kaca, tapi ia menahannya. Ia tak ingin menangis. Bukan sekarang. Ia ingin kebenaran, meski itu menyakitkan. Bayu terdiam lama, matanya menunduk ke tanah. Angin malam bertiup, membuat lampion-lampion bergoyang, seolah ikut menunggu jawabannya. Akhirnya, dengan suara parau, ia berkata, Sin, aku salah. Rina itu cuma godaan sesaat. Aku nggak tahu kenapa aku bisa begitu. Pengakuan itu seperti pisau yang menusuk hati Sinta, tapi juga seperti beban yang terangkat. Setidaknya, kebenaran itu kini terucap. Godaan sesaat? Ulang Sinta, suaranya penuh sarkasme. Mas, kamu tahu berapa lama aku menahan curiga? Aroma parfum, pesan yang kamu hapus, tatapanmu yang menghindar. Itu bukan sesaat. Bayu mengangkat wajah, matanya berkaca-kaca. Aku tahu aku salah. Sin, aku nggak tahu apa yang merasukiku. Rina, dia cuma teman di kantor, tapi lama-lama aku kehilangan kendali. Ia melangkah mendekati Sinta, tapi Sinta mundur selangkah. Jangan dekat-dekat dulu, Mas, katanya, suaranya tegas meski air mata mulai mengalir. Aku perlu tahu, kamu masih mencintaiku?
Apa kamu masih mau kita? Atau aku cuma sisa dari masa lalu bagimu? Pertanyaan itu membuat Bayu terdiam lagi. Di kejauhan, suara anak-anak yang berlatih yel-yel untuk pawai obor terdengar samar, kontras dengan ketegangan di bawah pohon beringin. Bayu mengusap wajahnya, seolah mencoba menghapus rasa bersalah. Aku masih cinta kamu, Sin. Aku nggak mau kehilangan kamu dan anak-anak. Aku janji, aku akan akhiri ini semua. Tapi kata-kata itu terasa kosong bagi Sinta. Ia ingin percaya, tapi luka di hatinya terlalu dalam. Sinta menatap bendera merah putih yang berkibar di lapangan, teringat kisah para pahlawan yang ia ceritakan di kelas. Kemerdekaan itu soal keberanian, Mas, katanya pelan. Aku berani tanya kamu malam ini, meski aku takut jawabannya. Tapi kamu? Apa kamu berani jujur pada dirimu sendiri? Bayu tak menjawab, hanya menunduk. Sinta menghela napas. Aku nggak mau kita berpisah, Mas. Tapi aku juga nggak mau hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Pikirkan baik-baik. Sinta berbalik, meninggalkan Bayu di bawah pohon beringin. Langkahnya berat, tapi ia merasa sedikit lebih ringan kebenaran, meski pahit, telah terucap. Di rumah, ia duduk di teras, menatap bintang-bintang. Besok, persiapan kemerdekaan akan berlanjut, dan ia harus tetap kuat sebagai koordinator. Tapi malam ini, ia membiarkan diri menangis, meratapi rumah tangga yang hampir hancur. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah Bayu benar-benar berubah? Atau ini akhir dari segalanya? Di tengah semangat kemerdekaan, Sinta merasa seperti pejuang yang berdiri di ujung jurang, menanti langkah berikutnya. Malam konfrontasi di bawah pohon beringin meninggalkan luka yang masih terasa segar di hati Sinta. Setelah meninggalkan Bayu dengan pertanyaan yang menggantung, ia berjalan pulang melalui jalan-jalan tanah desa Sukorejo yang diterangi lampion merah putih. Tanggal 15 Agustus 2025, hanya 2 hari sebelum hari kemerdekaan, desa ini seolah hidup dalam semangat persatuan. Namun Sinta merasa terisolasi dalam perjuangannya sendiri. Rumahnya yang sederhana di pinggir desa terlihat gelap saat ia tiba. Anak-anak, Dika dan Lila, masih tidur, dan Bayu belum pulang. Sinta menyalakan lampu teras, duduk di kursi kayu tua, dan menatap bendera merah putih kecil yang berkibar di halaman. Bendera itu, yang ia pasang sendiri beberapa hari lalu, tiba-tiba terasa lebih dari sekadar simbol nasional. Ia seperti cerminan hatinya yang ingin merdeka dari rasa sakit. Sinta memegang selendang batik yang masih melilit pundaknya, hadiah dari Bayu di masa pacaran. Dulu, selendang itu terasa seperti janji cinta. Kini, ia terasa seperti beban kenangan. Kemerdekaan bukan cuma soal bangsa, gumamnya pelan, suaranya hampir tenggelam dalam suara jangkrik malam. Ini soal membebaskan diri dari rasa sakit. Kata-kata itu muncul dari lubuk hatinya, seolah terinspirasi dari pelajaran sejarah yang ia ajarkan di kelas tentang perjuangan para pahlawan. Ia teringat bagaimana Soekarno pernah berkata bahwa kemerdekaan sejati adalah ketika rakyat bisa menentukan nasibnya sendiri. Bagi Sinta, nasib rumah tangganya kini ada di tangannya sendiri. Ia masuk rumah, berjalan pelan menuju ruang tamu kecil. Di meja tamu, ada bendera merah putih kecil yang dibuat Lila, anak bungsunya, dari kertas origami untuk lomba sekolah. Sinta mengambil bendera itu, memegangnya erat. Aku nggak mau anak-anak tahu ayah mereka begini, bisiknya. Pengakuan Bayu tadi malam bahwa hubungannya dengan Rina hanyalah godaan sesaat terngiang di kepalanya. Tapi apakah itu benar? Atau hanya alasan untuk menutupi sesuatu yang lebih dalam? Sinta merasa terjebak antara cinta dan kekecewaan, antara harapan dan kenyataan. Duduk di sofa tua yang sudah sedikit berderit, Sinta mencoba merangkai keputusan. Ia tahu, memaafkan Bayu bukanlah hal mudah. 10 tahun pernikahan mereka penuh dengan kenangan manis. Saat Bayu membawa bunga liar dari sawah, saat mereka menari di bawah pohon beringin saat malam purnama, saat mereka tertawa bersama menonton Dika belajar berjalan. Tapi kenangan itu kini tercoreng oleh bayang-bayang Rina. Sinta membayangkan wajah Rina, senyumnya yang manis, gaun merahnya yang mencolok di lapangan. Apa yang Bayu cari darinya? Apa yang gak ada di aku? Pikirnya, merasa harga dirinya terinjak. Namun, di tengah luka itu, Sinta merasa ada kekuatan yang tumbuh. Ia teringat cerita Kartini, yang ia ajarkan di kelas minggu lalu. Kartini berjuang untuk pendidikan wanita,
meski terkurung dalam adat Jawa yang kaku. Kalau Kartini bisa melawan, aku juga bisa, gumam Sinta. Ia memutuskan untuk memberi Bayu kesempatan, tapi bukan tanpa syarat. Kejujuran penuh dan perubahan nyata, katanya pada diri sendiri, seolah membuat perjanjian dengan hatinya sendiri. Jika Bayu tak bisa memenuhi itu, Sinta siap melepaskan pernikahan ini, seperti bangsa yang memilih merdeka meski harus berkorban. Ia tak ingin hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian lagi. Pagi harinya, 16 Agustus, Sinta bangun dengan tekad baru. Ia menyiapkan sarapan untuk anak-anak. Nasi goreng dengan telur mata sapi, favorit Dika. Bayu pulang pagi-pagi, wajahnya pucat dan matanya merah, seolah tak tidur semalaman. Sin, aku tidur di kantor tadi malam. Banyak kerjaan, katanya, tapi suaranya lemah. Sinta hanya mengangguk, tak ingin memulai pertengkaran di depan anak-anak. Makan dulu, Mas. Nanti kita bicara, jawabnya dingin. Bayu menatapnya sejenak, seolah mencoba membaca pikiran Sinta, tapi ia tak berkata apa-apa. Hari itu, Sinta kembali ke balai desa untuk melanjutkan persiapan. Besok adalah puncak perayaan 17 Agustus, dan ia harus memastikan semuanya sempurna. Di lapangan, warga sudah mulai berkumpul untuk gladi resik pawai obor. Anak-anak SD, termasuk Dika, berlatih menyanyikan Hari Merdeka dengan penuh semangat. 17 Agustus tahun 45, itu hari kemerdekaan kita. Suara mereka menggema, membuat Sinta tersenyum tipis. Tapi setiap kali ia melihat Bayu dari kejauhan, membantu memasang tiang panjat pinang, hatinya kembali terasa perih. Di sela-sela kesibukan, Sinta mengamati Bayu dari jauh. Ia terlihat berusaha bersikap normal, tertawa dengan para pemuda lain, tapi ada ketegangan di wajahnya. Rina juga ada di lapangan, membantu menjahit bendera tambahan untuk dekorasi. Sinta memperhatikan bagaimana Rina sesekali melirik arah Bayu, tapi Bayu tak membalas tatapan itu. Apa dia benar-benar ingin berubah? Pikir Sinta, hatinya bercampur antara harapan dan keraguan. Saat istirahat, Sinta duduk di bawah pohon kelapa, memegang botol air mineral yang sudah hangat. Mbak Lina, anggota panitia yang sudah lama kenal Sinta, mendekat. Sinta, kamu baik-baik aja? Wajahmu kayak orang kurang tidur, tanya Lina dengan nada khawatir. Sinta tersenyum kecil. Cuma capek, Mbak. Besok kan hari besar. Tapi Lina, yang sudah seperti kakak bagi Sinta, menatapnya dalam-dalam. Kalau ada apa-apa, cerita sama aku. Ya, kita perempuan harus saling dukung. Sinta mengangguk, tapi tak berkata apa-apa. Ia belum siap membagi luka ini dengan siapapun. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Sinta duduk di ruang tamu bersama Bayu. Suasana hening, hanya ada suara kipas angin tua yang berderit. Sinta menatap Bayu, yang duduk dengan kepala tertunduk. Mas, aku serius tadi malam, kata Sinta. Suaranya tenang tapi tegas. Aku kasih kamu kesempatan, tapi aku nggak mau hidup dalam kebohongan lagi. Kalau kamu masih ingin kita, buktikan. Akhiri apapun yang kamu punya dengan Rina. Dan jangan pernah bohongi aku lagi. Bayu mengangguk pelan. Aku janji, Sin. Aku akan coba. Tapi kata, coba, itu terasa seperti duri di telinga Sinta. Sinta bangkit, berjalan ke jendela, menatap lampion di luar yang masih menyala. Kemerdekaan itu soal keberanian, Mas. Aku berani bertanya, berani memaafkan, tapi aku juga berani pergi kalau ini nggak berhasil. Ia berbalik, menatap Bayu dengan mata penuh tekad. Besok kita rayakan kemerdekaan bangsa. Tapi setelah itu, kita harus perjuangkan kemerdekaan rumah tangga kita. Bayu tak menjawab, hanya menatap lantai. Tapi Sinta tahu kata-katanya telah mengguncang hati suaminya. Malam itu, Sinta menulis di buku hariannya, aku ingin merdeka dari rasa sakit ini. Tapi aku juga ingin menyelamatkan keluargaku. Apa aku terlalu berharap? Ia menutup buku, menatap bendera origami di meja. Besok adalah hari besar, puncak perayaan 17 Agustus. Sinta harus tampil sebagai koordinator yang kuat, menyanyikan lagu-lagu nasional, dan memimpin warga. Tapi di dalam, ia sedang berjuang untuk kemerdekaan hatinya sendiri. Akankah Bayu benar-benar berubah? Atau akankah Sinta harus memilih jalan baru?
seperti bangsa yang merelakan segalanya demi kebebasan. Di luar, angin malam membawa suara samar dari lapangan desa, di mana pemuda sedang berlatih pawai obor. Cahaya merah putih dari lampion seolah mengingatkan Sinta, perjuangan belum selesai. Ia menutup mata, berdoa agar besok membawa jawaban. Tapi di lubuk hatinya, ia tahu, ini adalah langkah pertama menuju kebenaran yang lebih besar. Pagi tanggal 16 Agustus 2025 di desa Sukorejo terasa seperti detik-detik menjelang pertempuran besar. Langit cerah, sinar matahari lembut menyapa sawah hijau yang mengelilingi desa. Bendera merah putih berkibar di setiap sudut, dari tiang bambu di halaman rumah hingga spanduk besar di balai desa. Suara tawa anak-anak dan dentingan peralatan dapur mengisi udara, sementara aroma tumpeng dan kue ape menguar dari dapur umum. Besok adalah puncak perayaan Hari Kemerdekaan ke-80, dan desa ini bersiap untuk merayakannya dengan meriah. Namun, bagi Sinta, koordinator acara, persiapan ini terasa seperti topeng untuk menyembunyikan luka hatinya. Setelah konfrontasi dengan Bayu di bawah pohon beringin semalam, ia berusaha menenggelamkan diri dalam tugas, berharap kesibukan bisa meredam badai batinnya. Sinta bangun pagi-pagi, sebelum anak-anak, Dika dan Lila, terbangun. Ia menyiapkan sarapan sederhana nasi goreng dengan telur mata sapi, favorit Dika sambil memikirkan janji Bayu, "Aku akan coba." Kata-kata itu terasa rapuh, seperti daun kering yang mudah hancur. Bayu sudah berangkat ke kantor desa, meninggalkan secangkir kopi dingin di meja dapur. Sinta mengenakan kebaya putih dengan kain batik motif parang, rambutnya diikat rapi, dan berjalan ke balai desa dengan tekad untuk tetap kuat. "Aku nggak boleh goyah. Desa ini butuh aku," gumamnya, mengingatkan diri sendiri akan tanggung jawabnya. Di balai desa, suasana ramai sejak pagi. Para pemuda memasang tiang panjat pinang, melumurinya dengan minyak hingga licin mengilap. Ibu-ibu menata tumpeng di meja panjang, menghiasnya dengan daun pisang dan cabai merah. Anak-anak SD, termasuk Dika, berlatih yel-yel untuk pawai obor malam ini. "Merdeka! Merdeka!" teriak mereka. Suara mereka menggema di lapangan. Sinta berdiri di tengah keramaian, memegang clipboard, memberikan arahan dengan suara tegas. "Mas Joko, tiangnya jangan miring. Bu RT, pastikan hadiah lomba sudah diberi label," katanya, berusaha fokus. Tapi setiap kali melihat Bayu dari kejauhan, membantu mengangkut meja, hatinya terasa perih. Bayu berusaha bersikap normal, tersenyum pada warga dan bercanda dengan pemuda lain, tapi Sinta melihat ketegangan di matanya. Rina juga ada di lapangan, menjahit bendera tambahan untuk dekorasi panggung. Sinta memperhatikan bahwa Bayu dan Rina tak saling berbicara hari ini, tapi tatapan sekilas Rina ke arah Bayu membuat Sinta curiga. Apa dia benar-benar akan berhenti? Pikirnya, mengingat janji Bayu untuk mengakhiri hubungan dengan Rina. Sinta ingin percaya, tapi luka dari pengkhianatan itu masih terasa segar. Di tengah kesibukan, Sinta mencoba mengambil inspirasi dari pahlawan wanita seperti Kat Nyak Dien yang ia ceritakan di kelas. Kat Nyak Dien kehilangan suami dan anak, tapi tetap memimpin perang. "Aku juga harus kuat," gumamnya. Ia ingin menunjukkan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa menghadapi ini, seperti pejuang yang tak gentar. Saat membantu anak-anak menghias sepeda untuk lomba, Dika mendekat. "Bu, nanti lihat aku balap ya." Sinta tersenyum, mengelus kepala anaknya. "Pasti, Nak." Tapi dalam hati, ia berdoa agar Dika tak pernah tahu tentang masalah ayahnya. Sore menjelang, Sinta duduk sejenak di bawah pohon kelapa, tempat ia melihat Bayu dan Rina 2 malam lalu. Ia menatap lampion merah putih yang bergoyang, teringat kata-kata Soekarno, "Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya." Sinta ingin mencabut rasa sakit dari hatinya, tapi ia tahu itu tak mudah. Ia bertanya-tanya, apakah ia bisa memaafkan Bayu? Atau apakah ia harus memilih kebebasan untuk dirinya sendiri? Pertanyaan itu menggantung, membuatnya semakin gelisah menjelang malam pawai obor. Malam itu, saat lampion menyala terang, Sinta memimpin gladi resik pawai. Ia tersenyum pada warga, tapi hatinya perang antara cinta dan pengkhianatan. Bayu ada di sana, membantu menyalakan obor, tapi ia tak mendekati Sinta. Rina juga hadir, membawa bendera yang ia jahit, tapi menjaga jarak. Sinta merasa seperti pejuang di medan perang,
bersiap untuk pertempuran besar bukan melawan penjajah, tapi melawan keraguan dalam dirinya sendiri. Hari menjelang 17 Agustus 2025 di Desa Sukorejo semakin sibuk. Namun di balik semangat kemerdekaan, bisikan-bisikan mulai mengalir seperti angin muson yang tak terlihat tapi terasa. Desa kecil ini, dengan jalan-jalan tanah dan rumah-rumah sederhana, adalah tempat di mana rahasia sulit disembunyikan. Gosip tentang kedekatan Bayu dan Rina mulai menyebar, bagaikan api kecil yang merayap di rumput kering. Sinta, yang berusaha menjaga wibawanya sebagai koordinator acara, merasakan tatapan dan bisikan itu saat ia membagikan hadiah lomba di lapangan desa. Pagi itu, Sinta berdiri di panggung kecil, mengenakan kebaya merah putih yang anggun, simbol semangat kemerdekaan. Ia membagikan hadiah untuk lomba balap karung anak-anak, tersenyum pada setiap pemenang, termasuk Dika yang mendapat juara 3. Bagus, nak, katanya, mengelus kepala anaknya. Tapi saat ia menoleh, ia menangkap dua ibu-ibu di pinggir lapangan berbisik sambil melirik ke arahnya. Kasihan Mbak Sinta, suaminya main sama janda itu. Bisik salah satunya. Suaranya samar tapi cukup jelas untuk didengar Sinta. Hatinya terasa seperti ditusuk. Tapi ia menahan diri, tetap tersenyum. Gosip itu bukan hal baru di Sukorejo. Desa kecil ini seperti keluarga besar. Setiap kejadian, dari panen buruk hingga pertengkaran kecil, menjadi bahan obrolan. Tapi kali ini, Sinta adalah pusatnya. Beberapa warga bersimpati, mendekati Sinta untuk memberikan dukungan halus. Mbak Sinta, kuat ya. Kami doakan keluargamu baik-baik aja, kata Bu RT saat membantu menata tumpeng. Tapi ada juga yang menyalahkannya. Mbak Sinta terlalu sibuk jadi koordinator, kurang jaga suami, bisik seorang tetangga di dapur umum. Kata-kata itu seperti garam di luka Sinta. Sinta berusaha tegak berdiri, menjaga wibawanya. Ia mengingat kata-kata Soekarno yang ia baca di buku sejarah, perjuangan belum selesai. Bagi Sinta, perjuangan ini bukan hanya soal menyelamatkan rumah tangganya, tapi juga harga dirinya. Ia tak ingin warga melihatnya sebagai korban. Saat membagikan hadiah lomba sepeda hias, ia berjalan dengan anggun, kebaya merah putihnya berkibar lembut di tiup angin. Tapi setiap bisikan yang ia dengar membuat hatinya semakin berat. Rina juga hadir di acara lomba, membantu menyiapkan dekorasi panggung. Sinta memperhatikan bagaimana beberapa warga melirik Rina dengan tatapan penuh penilaian. Janda itu kok berani-berani deketin suami orang? Bisik seorang ibu di dekat Sinta. Rina seolah tak peduli, tetap tersenyum sambil menjahit bendera tambahan. Tapi Sinta bisa melihat ketegangan di wajahnya, seolah ia juga merasakan tekanan dari bisikan warga. Bayu, di sisi lain, terlihat canggung. Ia membantu mengangkut meja untuk pentas seni, tapi menghindari kontak mata dengan Sinta. Saat ia melewati sekelompok warga yang berbisik, wajahnya memerah, seolah tahu apa yang dibicarakan. Sinta ingin mendekatinya, bertanya apakah ia sudah bicara dengan Rina untuk mengakhiri hubungan mereka, tapi ia menahan diri. Ini bukan tempatnya, pikirnya. Ia harus fokus pada acara, pada semangat kemerdekaan yang ia pimpin. Sore itu, saat istirahat, Sinta duduk di bawah pohon beringin, tempat konfrontasinya dengan Bayu. Ia menatap lampion merah putih yang bergoyang, teringat perjuangan para pahlawan. Mereka bertarung demi harga diri bangsa. Aku juga harus begitu, gumamnya. Mbak Lina mendekat, membawa segelas teh manis. Sinta, kalau ada apa-apa, cerita ya. Aku tahu desa ini suka ngomong, tapi kamu kuat, katanya. Sinta tersenyum tipis. Terima kasih, Mbak. Aku cuma mau besok acara sukses. Tapi dalam hati, ia tahu perjuangannya lebih besar dari sekadar acara. Malam menjelang, gladi resik pawai obor berlangsung meriah. Sinta memimpin dengan penuh semangat, tapi bisikan warga terus menghantuinya. Ia tahu, besok, di malam puncak 17 Agustus, semua mata akan tertuju padanya. Akankah ia bisa tetap berdiri tegak di tengah gosip dan luka? Atau akankah ia runtuh? Seperti rumah tangga yang ia coba selamatkan? Tanggal 17 Agustus 2025 tiba di Desa Sukorejo dengan kemeriahan yang tak tertandingi. Langit malam yang cerah dihiasi bintang-bintang, seolah ikut merayakan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Lapangan desa, yang terletak di pusat Sukorejo, telah berubah menjadi lautan cahaya merah putih. Lampion-lampion bergoyang di tiup angin sepau-sepau,
menerangi tiang panjat pinang, panggung kecil untuk pentas seni, dan meja-meja panjang yang penuh dengan tumpeng dan kue tradisional. Anak-anak berlarian dengan bendera kecil. Wajah mereka penuh tawa, sementara warga dewasa berkumpul dalam kelompok-kelompok, mengenakan pakaian merah putih yang rapi. Musik patriotik seperti Indonesia Raya dan Hari Merdeka mengalun dari speaker sederhana, menciptakan suasana yang penuh semangat. Namun, di tengah keramaian ini, Sinta, koordinator acara, berdiri dengan hati yang terbelah antara tugas dan luka batinnya. Malam sebelumnya, bisikan warga tentang kedekatan Bayu dan Rina telah mengguncang Sinta. Gosip itu seperti angin yang membawa debu, menyelinap ke setiap sudut desa dan menusuk hatinya. Meski begitu, Sinta bertekad untuk tetap kuat. Ia ingin malam ini menjadi puncak perayaan yang sempurna, bukan hanya untuk desa, tapi juga untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa menghadapi badai dalam hidupnya. Ia mengenakan kebaya merah putih yang anggun, dengan kain batik motif parang yang melilit pinggangnya. Rambutnya diikat rapi dengan pita merah, dan senyumnya, meski terasa berat, tetap terukir untuk warga. Acara dimulai dengan pawai obor yang meriah. Puluhan warga, dari anak-anak hingga orang tua, berjalan keliling desa sambil membawa obor yang menyala terang. Cahaya api memantulkan warna keemasan di wajah mereka, menciptakan suasana magis. Sinta memimpin barisan depan, memegang bendera merah putih besar yang berkibar gagah. Di belakangnya, Dika dan Lila, anak-anaknya, berjalan dengan bangga, membawa bendera kecil buatan mereka sendiri. Merdeka! Teriak warga. Suara mereka menggema di jalan-jalan tanah yang diterangi lampion. Sinta merasa jantungnya berdegup kencang, bukan hanya karena semangat kemerdekaan, tapi juga karena ia tahu Bayu ada di antara kerumunan, dan mungkin Rina juga. Setelah pawai selesai, warga berkumpul di lapangan untuk pentas seni. Panggung kecil yang dihiasi kain merah putih dan bunga-bunga kertas menjadi pusat perhatian. Anak-anak SD membuka acara dengan tarian tradisional, diikuti oleh penampilan musik keroncong oleh pemuda desa. Sinta berdiri di samping panggung, memastikan semuanya berjalan lancar. Ia melihat Dika di barisan depan penonton, bertepuk tangan dengan antusias saat teman-temannya tampil. Tapi matanya tak bisa menahan diri untuk mencari Bayu di kerumunan. Ia menemukannya di dekat tiang panjat pinang, berdiri sendirian dengan wajah yang sulit dibaca. Rina, untungnya, tak terlihat di dekatnya. Tapi Sinta tahu ia ada di suatu tempat di lapangan. Saat tiba gilirannya untuk naik ke panggung, Sinta merasa kakinya gemetar. Ia dijadwalkan untuk menyanyikan Indonesia Pusaka, lagu yang selalu membuatnya terharu. Ia mengambil mikrofon, berdiri di tengah panggung, dan menarik napas dalam-dalam. Cahaya lampion menerangi wajahnya, menyoroti matanya yang berkaca-kaca. Malam ini, kita merayakan kemerdekaan bangsa kita, katanya dengan suara tegas, meski hatinya berguncang. Tapi kemerdekaan sejati juga ada di hati kita, di keberanian kita untuk menghadapi tantangan. Kata-kata itu terasa seperti curahan hatinya sendiri, dan warga yang mendengarnya terdiam, merasakan bobot emosi dalam suaranya. Sinta mulai menyanyi. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Suaranya mengalir jernih, penuh jiwa, mengisi udara malam dengan kepekaan yang mendalam. Setiap nada yang ia lantunkan seolah mencerminkan perjuangannya. Luka karena pengkhianatan Bayu, tekad untuk mempertahankan keluarganya, dan harapan untuk menemukan kemerdekaan batin. Warga terpukau, beberapa di antaranya menitikkan air mata. Dika dan Lila menatap ibunya dengan bangga, tak tahu bahwa setiap kata lagu itu adalah doa Sinta untuk kekuatan. Di antara kerumunan, Bayu berdiri dengan mata berkaca-kaca. Ia menatap Sinta, wanita yang telah menjadi istrinya selama 10 tahun, yang kini berdiri begitu kuat di panggung. Ia tahu, penampilannya malam ini bukan hanya untuk desa, tapi juga untuk dirinya sendiri. Bayu merasa seperti ditampar oleh suara Sinta, oleh keberaniannya yang tak pernah ia duga. Ia teringat malam konfrontasi di bawah pohon beringin, ketika Sinta bertanya apakah ia masih mencintainya. Pengakuannya tentang godaan sesaat, dengan Rina terasa seperti luka yang ia torehkan sendiri pada keluarganya. Di saat itu, di bawah cahaya lampion, Bayu menyadari betapa ia telah menyakiti wanita yang begitu kuat di depannya. Sinta menyelesaikan lagunya dengan nada panjang yang penuh emosi. Sorak tepuk tangan membahana, dan ia tersenyum tipis, menahan air mata. Ia melangkah turun dari panggung,
disambut pelukan hangat dari Dika dan Lila. "Ibu hebat," kata Lila, wajahnya berseri. Sinta mengelus kepala anak-anaknya, tapi matanya mencari Bayu. Ia melihatnya masih berdiri di tempat yang sama, menatapnya dengan ekspresi yang bercampur antara rasa bersalah dan kagum. Untuk sesaat, Sinta merasa ada harapan mungkin Bayu benar-benar menyesal. Acara berlanjut dengan lomba panjat pinang yang ditunggu-tunggu. Para pemuda desa, dengan wajah penuh semangat, berlomba-lomba memanjat tiang licin itu, disoraki warga yang tertawa dan bertepuk tangan. Sinta berdiri di samping panggung, membantu membagikan hadiah untuk para pemenang. Tapi di tengah keramaian, ia menangkap sosok Rina di kejauhan, berdiri di dekat meja tumpeng, mengobrol dengan beberapa ibu-ibu. Rina mengenakan gaun sederhana berwarna putih, tapi senyumnya yang manis tetap menarik perhatian. Sinta merasa jantungnya kembali terasa perih. Tapi ia menolak untuk membiarkan Rina menghantuinya malam ini. Malam semakin larut, dan warga mulai menikmati tumpeng bersama. Sinta duduk bersama anak-anaknya, berbagi makanan sambil mendengarkan cerita Dika tentang lomba sepeda hias. Tapi pikirannya tak bisa lepas dari Bayu. Ia tahu, setelah acara ini selesai, mereka harus bicara lagi. Janji Bayu untuk mencoba mengakhiri hubungan dengan Rina masih terasa rapuh, dan Sinta tak yakin apakah ia bisa mempercayainya. Ia teringat kata-kata ayahnya, kemerdekaan itu mahal, Sin. Harus dijaga dengan hati. Bagi Sinta, kemerdekaan hatinya berarti keberanian untuk menuntut kejujuran, baik dari Bayu maupun dari dirinya sendiri. Di tengah keramaian, Sinta melihat Mbak Lina, sahabatnya di panitia, mendekat. "Sinta, kamu luar biasa malam ini," kata Lina, memegang tangannya. "Tapi aku tahu kamu lagi berat. Kalau perlu teman, aku ada." Sinta tersenyum, merasa sedikit lega karena ada yang peduli. "Terima kasih, Mbak. Aku cuma mau malam ini jadi kenangan indah buat desa," jawabnya. Tapi dalam hati, ia tahu perjuangannya belum selesai. Gosip warga, luka pengkhianatan, dan ketidakpastian dengan Bayu masih mengintai seperti bayang-bayang. Saat acara hampir usai, kembang api mulai meledak di langit, menerangi malam Sukorejo dengan warna-warna cemerlang. Warga bersorak, anak-anak menunjuk-nunjuk ke langit dengan gembira. Sinta berdiri di pinggir lapangan, menatap kembang api sambil memegang tangan Lila. Ia merasa seperti berada di persimpangan. Apakah ia akan terus memperjuangkan rumah tangganya, atau memilih kemerdekaan baru untuk dirinya sendiri? Bayu, yang masih berdiri di kejauhan, menatapnya dengan mata penuh penyesalan. Sinta tahu, malam ini adalah puncak perayaan, tapi juga awal dari pertempuran baru dalam hatinya. Di bawah langit yang berkilauan, Sinta berdoa agar ia menemukan kekuatan untuk melangkah ke depan. Apakah Bayu akan benar-benar berubah? Atau akankah ia harus melepaskan segalanya demi kebebasan batinnya? Pertanyaan itu menggantung, membuat malam kemerdekaan ini terasa lebih berat dari yang ia bayangkan. Malam puncak perayaan Hari Kemerdekaan ke-80 di Desa Sukorejo, 17 Agustus 2025, berakhir dengan gemerlap kembang api yang menerangi langit. Warna-warna merah, putih, dan emas meledak di atas lapangan desa, disambut sorak-sorai warga yang penuh semangat. Lampion-lampion merah putih masih bergoyang ditiup angin malam, dan aroma tumpeng yang sudah disantap bersama warga masih samar tercium. Anak-anak, termasuk Dika dan Lila, berlarian dengan bendera kecil. Wajah mereka berseri-seri di bawah cahaya kembang api. Tapi bagi Sinta, koordinator acara yang baru saja menyanyikan Indonesia Pusaka dengan penuh jiwa di panggung, malam ini bukan hanya tentang kemerdekaan bangsa. Ini adalah malam di mana ia harus membuat keputusan besar tentang kemerdekaan hatinya sendiri. Sinta berdiri di pinggir lapangan, memegang tangan Lila yang masih bersorak melihat kembang api. Dika berlari mendekat, membawa sepiring kue apem sisa acara. "Bu, ini enak banget," katanya, mulutnya penuh remah-remah kue. Sinta tersenyum, mengelus kepala anak-anaknya, tapi matanya tak bisa lepas dari Bayu, yang berdiri di kejauhan, dekat tiang panjat pinang yang kini kosong. Wajah Bayu tampak muram. Matanya menatap Sinta dengan ekspresi yang bercampur antara penyesalan dan kerinduan. Malam ini, setelah penampilan Sinta yang mengguncang hati, Bayu seolah tersadar akan besarnya kesalahannya. Tapi apakah itu cukup untuk memperbaiki luka yang telah ia torehkan? Saat warga mulai bubar, kembali ke rumah masing-masing dengan tawa dan cerita, Sinta merasa saatnya telah tiba.
Ia tak bisa lagi menunda kebenaran. Ia mengantar Dika dan Lila pulang bersama Mbak Lina, yang dengan senang hati menawarkan diri untuk menjaga anak-anak malam ini. Sinta, kamu kuat. Apapun yang kamu putuskan, aku dukung, kata Lina, memeluknya erat. Sinta mengangguk. Matanya berkaca-kaca tapi penuh tekad. Ia kembali ke lapangan, yang kini mulai sepi, hanya diterangi lampion dan sisa-sisa cahaya kembang api yang memudar di langit. Bayu masih ada di sana, duduk di bangku kayu di dekat panggung. Ia tampak lelah, kemejanya sedikit kusut, dan tangannya memegang sebotol air mineral yang tak disentuh. Sinta mendekat, langkahnya mantap meski jantungnya berdegup kencang. Ia berdiri di depan Bayu, menatapnya dengan mata yang penuh pertanyaan. Mas, kita perlu bicara, katanya. Suaranya tenang tapi tegas, seperti pahlawan yang siap menghadapi pertempuran terakhir. Bayu mengangguk, bangkit dari bangku, dan mengikuti Sinta ke dekat pohon beringin tua tempat di mana mereka pernah bertukar janji cinta, dan tempat di mana Sinta mengonfrontasinya 2 malam lalu. Di bawah dahan-dahan beringin yang menjuntai, diterangi lampion merah putih yang masih menyala, Sinta berbicara lebih dulu. Mas, aku udah kasih kamu kesempatan. Aku udah tanya apa aku masih istri yang kamu cintai. Tapi sekarang, aku perlu lebih dari janji. Aku perlu kebenaran. Matanya menatap lurus ke mata Bayu, mencari secercah kejujuran di sana. Bayu menunduk sejenak, lalu menghela napas panjang. Dengan suara parau, ia berkata, Sin, aku minta maaf. Aku tahu aku salah besar. Hubunganku sama Rina, itu kesalahan yang gak seharusnya terjadi. Aku udah akhiri semuanya tadi siang. Aku bilang sama dia, aku gak mau lanjut. Kata-kata itu seperti angin sejuk di malam yang panas, tapi Sinta tak langsung percaya. Kamu bilang, godaan sesaat. Sebelumnya, Mas. Tapi itu bukan sesaat. Aku lihat caramu memandang dia. Aroma parfum di kemejamu, pesan yang kamu hapus. Itu semua nyata, dan itu nyakitin aku. Suara Sinta mulai bergetar, tapi ia menahannya. Aku nggak cuma istri, Mas. Aku ibu dari anak-anak kita. Aku orang yang berdiri di depan desa ini, memimpin mereka merayakan kemerdekaan. Tapi di dalam, aku berjuang sendiri. Bayu melangkah mendekat, tapi Sinta mengangkat tangan, memintanya berhenti. Dengar dulu, Mas. Lanjutnya, kemerdekaan itu soal keberanian. Seperti yang aku bilang di bawah pohon ini. Aku berani kasih kamu kesempatan, tapi itu nggak berarti aku lemah. Kalau kamu nggak bisa jujur, kalau kamu nggak bisa berubah, aku berani pergi. Demi aku, demi Dika, demi Lila. Air mata akhirnya jatuh di pipinya, tapi Sinta tak menghapusnya. Ia ingin Bayu melihat luka yang ia sebabkan. Bayu terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia mengusap wajahnya, seolah mencoba menghapus rasa bersalah yang terpampang di sana. Sin, aku tahu aku nggak pantas minta maaf. Tapi malam ini, lihat kamu di panggung, nyanyi dengan hati, aku sadar betapa aku bodoh. Aku nggak mau kehilangan kamu. Aku nggak mau anak-anak kehilangan keluarga mereka. Ia melangkah lagi, kali ini Sinta tak menghentikannya. Bayu mengambil tangan Sinta, memegangnya erat. Aku janji, Sin, nggak ada Rina lagi. Aku akan buktikan, mulai sekarang. Sinta menatap tangan Bayu yang menggenggam tangannya. Ia teringat masa-masa awal pernikahan mereka, ketika Bayu membawa bunga liar dari sawah, ketika mereka tertawa bersama di bawah pohon beringin ini. Tapi ia juga teringat luka. Aroma parfum, tatapan genit Rina, bisikan warga. Aku mau percaya, Mas, katanya pelan. Tapi ini perjuangan kita bersama. Aku nggak bisa sendiri. Kalau kamu gagal, aku nggak akan ragu untuk memilih kemerdekaan baru untuk aku dan anak-anak. Bayu mengangguk. Air mata akhirnya jatuh di wajahnya. Aku tahu, Sin. Aku akan berjuang untuk kita. Mereka berpelukan di bawah pohon beringin, di tengah lampion-lampion yang mulai meredup. Kembang api terakhir meledak di langit, menciptakan kilatan terakhir yang menerangi wajah mereka. Sinta merasa seperti pejuang yang baru saja memenangkan pertempuran, tapi ia tahu perangnya belum selesai. Kepercayaan yang retak tak bisa diperbaiki dalam semalam, tapi pelukan ini adalah langkah pertama. Keesokan harinya, 18 Agustus,
Desa Sukorejo kembali tenang setelah kemeriahan semalam. Sinta bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk Dika dan Lila, yang masih bersemangat menceritakan pawai obor dan kembang api. Bayu ada di rumah, membantu menggoreng telur dengan canggung, seolah mencoba membuktikan janjinya. Sinta memperhatikannya dari sudut mata, melihat usaha kecil itu sebagai tanda harapan. Tapi ia juga tahu, perjuangan ini akan panjang. Ia harus memantau Bayu, memastikan Rina benar-benar keluar dari hidup mereka, dan menghadapi bisikan warga yang mungkin tak akan pernah berhenti. Pagi itu, Sinta pergi ke balai desa untuk membersihkan sisa-sisa acara. Beberapa warga masih ada di sana, menyapu lapangan dan menurunkan lampion. Mbak Lina mendekat, membawa segelas kopi. Sinta, kamu luar biasa semalam. Lagu itu bikin kami semua terharu, katanya. Sinta tersenyum, terima kasih, Mbak. Tapi aku cuma berusaha tetap berdiri. Lina memegang bahunya, kamu lebih kuat dari yang kamu pikir, Sin. Apapun yang terjadi, kamu punya kami. Sinta kembali ke rumah, membawa bendera kecil buatan Lila. Ia meletakkannya di meja tamu, di samping foto keluarga mereka. Ia menatap foto itu. Sinta, Bayu, Dika, dan Lila tersenyum di bawah pohon beringin 3 tahun lalu. Kemerdekaan itu soal keberanian. Gumamnya, mengulang kata-kata yang telah menjadi mantranya. Ia memilih memberi Bayu kesempatan, tapi ia juga telah menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Jika Bayu gagal, Sinta tahu ia bisa berdiri sendiri, seperti pahlawan wanita yang ia kagumi Katnyak Dien, Kartini, yang berjuang demi kebebasan. Hari-hari berikutnya, Sinta mulai melihat perubahan kecil pada Bayu. Ia pulang lebih awal, membantu anak-anak dengan PR, dan bahkan ikut gotong royong membersihkan sungai desa. Rina, menurut kabar, mulai jarang terlihat di kantor desa, fokus pada usaha jahitannya. Bisikan warga perlahan mereda, digantikan oleh cerita tentang kesuksesan perayaan 17 Agustus. Tapi Sinta tak pernah benar-benar melupakan luka itu. Ia menyimpannya sebagai pengingat, seperti monumen perjuangan yang berdiri kokoh di hatinya. Di bawah langit Sukorejo yang biru, Sinta berjalan ke sekolah, siap mengajar lagi. Ia membawa buku sejarah, siap menceritakan kisah para pahlawan kepada murid-muridnya. Tapi kali ini, ia tahu, ia juga adalah pahlawan dalam ceritanya sendiri. Cinta, seperti kemerdekaan, harus diperjuangkan setiap hari. Dan Sinta siap untuk perjuangan itu, dengan hati yang kini lebih merdeka dari sebelumnya.